Kesejahteraan kita meningkat ketika kita berbuat baik. Beberapa eksperimen menunjukkan bahwa membantu orang lain mengatur emosi mereka, membantu kita mengatur emosi kita sendiri. Begitupun cinta kita pada orang lain meningkat ketika kita mampu mencintai diri kita sendiri. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam sehat untuk kita semua. Banyak orang bermasalah dengan diri sendiri. Kurang mencintai diri sendiri. Kurang menerima diri sendiri apa adanya. Dan selalu merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Hal ini menyebabkan seseorang minder dan tidak percaya diri. Selalu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Orang yang mampu mencintai dirinya sendiri mengerti bahwa ia adalah ciptaan Tuhan yang berharga, unik, dan luar biasa. Ia sadar bahwa ia dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan dengan apapun yang ada padanya. Itu sebagai bukti kebaikan Tuhan. Seseorang yang sadar akan kasih Tuhan, yang hebat dalam dirinya, ia tidak akan hidup sembarangan dan tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Ia akan memastikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan, karena itu ia tahu siapa dirinya. Ketika saya benar-benar mencintai diriku sendiri, saya akan mengerti bahwa dalam keadaan apapun saya berada di tempat yang tepat, di rumah yang tepat, di komunitas yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, di sekitar orang yang tepat, dan kemudian saya harus menjadi rileks dan lebih rileks lagi. Hari-hari saya akan menjadi sangat indah. Selanjutnya, ada tips mencintai diri yang sehat dan bukan egois. Pertama, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya berani berkata bahwa kesusahan dan penderitaan emosional saya tidak lain hanyalah tanda-tanda bahwa saya melawan kebenaran hati nurani saya sendiri. Saya tahu itu benar, tapi saya tidak berani memilih dan melakukannya, maka saya menderita secara emosional. Kesadaran baru bagi saya adalah bahwa apa yang saya yakini benar, saya harus berani memilih dan melakukannya. Kedua, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya berhenti berharap hidupku berbeda dan harus seperti orang lain. Saya harus lebih bersyukur apa yang ada pada saya. Dan dengan demikian saya akan mengembangkan menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan 100 kali lipat di dalam rahmat Allah. Ketiga, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya mulai menyadari bahwa seringkali saya mencoba memaksakan situasi atau seseorang hanya untuk mencapai apa yang saya inginkan. Meskipun saya tahu itu bukan waktunya atau bukan pada tempatnya. Kesadaran baru bagi saya adalah saya membiarkan hidup ini
mengalir seperti air. Keempat, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya mulai menyingkirkan apapun yang tidak sehat, yang menjadi racun dalam hidup saya, baik orang maupun situasi apapun yang membuat saya jatuh. Kelima, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya berhenti khawatir, tidak memiliki waktu bebas, sebebas-bebasnya dan menyerah membuat rencana besar. Saya sadar benar bahwa masa ini masa sulit. Saya harus lebih mawas diri dan lebih prihatin. Keenam, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya menyerah untuk selalu ingin menjadi benar, dan dengan itu saya membuat kesalahan berkali-kali. Kesadaran baru bagi saya bahwa sebagai manusia, saya pasti bisa salah. Maka saya tidak sombong dan merasa diri paling benar. Ketujuh, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya menyerah untuk mengandalkan masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Sekarang saya tetap ada pada masa ini. Itulah kehidupan yang terjadi saat ini. Kedelapan, ketika saya benar-benar mencintai diri saya sendiri, saya menyadari bahwa pikiranku dapat menyiksa dan mengecewakanku. Tetapi ketika saya menempatkan pikiran saya dalam layanan hati saya, Dia adalah sekutu yang berharga, dan itulah pengetahuan hidup kita. Tidak perlu takut untuk menjadi apa adanya kita. Jika ingin bahagia, jangan berdiam diri di masa lalu, jangan mengkhawatirkan masa depan. Fokuslah hidupmu sepenuhnya di masa ini. Fokuslah pada kelebihanmu dan bukan kekuranganmu. Fokuslah pada karaktermu, bukan reputasimu. Engkau dan saya ada saat ini bukan karena kehebatanmu ataupun kehebatan saya. Raihlah cita-citamu, raihlah mimpi-mimpimu bersama ruang dan waktu yang telah menghantarmu sampai detik ini. Saudara dan sahabat, sebagai penutup, mari kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mari mencintai diri sendiri dengan cinta yang tidak egois, sebab cinta adalah energi penyembuhan yang paling kuat. Semua yang kita lakukan dengan cinta menyebarkan kesembuhan. Jadi, rasakan cinta yang menghubungkan dirimu dengan Tuhan dan sesama, dan yang menyembuhkan. Jadilah cinta yang menyukakan hati Tuhan.
dan hati orang yang kita kasihi, dan sebarlah cinta yang demikian. Yakinlah bahwa diri sendiri dan orang lain akan mengalami kesembuhan. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.